Halo, 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 gimana, halo. gimana, gimana? Nah, itu background ini bagus banget, Pak Dok. Iya, bagus. Ini background universal dari yang Hmm, namanya lah oh, ya, di seluruh dunia ya kopi, ini. kopi Iya, universal. Pripun, Pak Dok? kopi universal. Oke. Gimana, gimana, gimana? Kombangwa dulu, Pak Dok, kombangwa. Konbanwa. Hmm. Shinen omedetou gozaimasu. Dum arigato. Aduh, ini kita Ya, Mas. lanjutin bahas si bubulnya si gareng. Oke, ya, ya, ya. Apa Nah, namanya? dulu tuh, Itu gangguannya si Gareng. nah, dulu pertama kali denger yang namanya peripheral neuropati, saya tuh bingung. Nah, saya taunya peripheral itu kan bangsanya printer, mouse, keyboard itu peripheral. Apa hubungannya mouse atau keyboard sama diabetes ya? Ya, gini kalau kalau ya selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera ya. Ini apa namanya yang kita bahas adalah permintaannya dari ini Raden Mas Ngabehi Togop Tejo Mantri ini. Gitu ya. Ini adalah neuropati perifer nerve atau saraf perifer itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai saraf perifer itu, sebenarnya saraf perifer itu kan ada saraf pusat, susunan saraf pusat, terus ada susunan saraf perifer gitu ya. Jadi ada SSP atau CNS, Central Nerve System, ya. Terus ada PNS, Peripheral Nerve System gitu. Nah, yang disebut sentral itu apa? Jadi sebenarnya antara ini ya, otak sampai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu ya namanya mulai dari medula oblongata, medula spinalis ya. Sumsum sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang itu, sumsum tulang belakang itu berakhir yang namanya pada konus gitu ya. Konus medularis yang di bawah itu ya, konus itu. Itu adalah ujung dari yang namanya susunan saraf pusat gitu. Nah, saraf perifer adalah yang saraf yang keluar gitu ya. Uh, Saraf yang keluar dari susunan saraf pusat itu tadi. Jadi ada di situ ada ganglion ya, ganglion terakhir itu ganglion di situ. Terus kemudian keluar di situ. Nah, dia bisa juga sudah menjadi saraf perifer. Misalkan ini ya, kalau di kranial kita itu saraf nomor 1 itu ya, nomor 1 itu penciuman gitu ya, saraf nomor 2 mata gitu ya. Nah, saraf nomor 2 itu misalnya saraf nervus optikus, saraf nomor 2 itu sudah perifer gitu. Saraf 2 itu perifer gitu. Sentralnya di mana? Sentralnya adalah di belakang atau lebih lanjutan dari nukleus geniculatum lateralis gitu ya. Karena nukleus geniculatum dia itu masuk yang namanya susunan saraf pusat, dia masuk ke yang namanya radiasi optika gitu. Nah, kalau yang saraf perifer di tangan, di kaki itu, dia berakhir di yang namanya ganglion di spinalis itu ya, di susun di tulang kita, ganglion gitu. Nah, setelah itu dia masuk ke atas, masuk susunan saraf pusat gitu ya. Kalau yang motorik itu ya masuk ke yang namanya traktus kortikospinalis, korteks sana gitu. Yang misalkan saraf untuk perabaan atau misalkan sensoriknya, saraf nyeri ya, saraf nyerinya itu dia ke spinothalamikus, dari spinal ke talamus itu sudah masuk susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf tepi itu ya tadi yang di tangan, di kaki itu ya, di badan, di kulit itu pada umumnya adalah saraf perifer gitu. Nah, saraf perifer itu yang mensarafi di kaki, misalkan ada saraf atau nervus ischiadicus itu, nervus paling gede begini ya, gede sarafnya itu. Nervus ischiadicus.
sampai ke bawah yang bercabang di bawah. Itu adalah saraf perifer. Jadi saraf-saraf yang sudah keluar dari saraf pusat tadi, sel sumsum tulang belakang, itu disebut saraf perifer. Gitu. Saraf perifer. Nah, saraf perifer ini karena selnya, kepalanya itu ya, badan selnya itu ada di sepanjang tulang belakang. Badan selnya itu ya. Yang memanjang itu adalah aksonnya. Saraf kemana-mana itu badan selnya itu, kepala selnya itu tidak ada di tepi, tidak ada di tangan gitu, tidak ada, yang ada itu adalah aksonnya gitu, pemanjang gitu ya, kabelnya lah ya. Gitu. Nah, yang dibilang neuropati saraf perifer ya tadi, semua gangguan apapun jenisnya, apapun penyebabnya ya pada saraf tepi namanya neuropati gitu. Bisa karena kekurangan vitamin. Ada nggak neuropati karena kekurangan vitamin? Bisa. Gitu. Neuropati saraf perifer karena kekurangan vitamin B1 atau B2. Yang menyebabkan saraf vitamin nutrisi neurotropik gitu ya. Dia akan mengalami gangguan gitu. Ya, itu. Kalau kekurangan vitamin B12 ya. Kekurangan B12 cyanokobalamin bisa dia mengalami saraf perifer. B29 itu adalah ratmi. Gitu. Kenapa ratmi disebut B29? Karena waktu itu dia disebut bomber ya waktu itu. Tapi kenapa harus B29? Bombernya sudah dimiliki oleh City Bomber. Gitu ya. City Bomber itu yang jadi itu loh, putri duyung gitu. Ikan duyung yang digawa terus kemudian jadi cantik, itu yang jadi ikan duyungnya, putri duyungnya itu City Bomber City Bomber. Jadi ya akhirnya Ratmi itu terpaksa pakai B29 karena bombernya sudah dipakai yang namanya City, itu City Bomber. Nah, kalau kembali yang namanya saraf perifer itu ya tadi gangguan-gangguan apapun penyebabnya, bisa karena kekurangan vitamin ya, vitaminosis, ada yang karena rangkaian sakit pada penyakit adalah diabetes. Diabetes bisa mengakibatkan neuropati yang namanya neuropati diabetes. Neuropati diabetes di mana saja, di semua susunan saraf perifer bisa mengalami neuropati diabetes. Kenapa itu? Karena terjadi yang namanya demyelinisasi gitu ya. Demyelinisasi. Jadi yang namanya saraf itu ada pembungkusnya yang namanya mielin. Gitu. Nah, bedanya sama kabel. Kalau kabel itu yang menghantarkan itu adalah kabel yang di tengahnya. Saraf ini yang menghantarkan listriknya itu justru pada bungkusnya itu, pada mielinnya. Gitu. Lompat-lompat gitu. Nah, jadi kalau terjadi demyelinisasi, lah itu malah petaka. Gitu. Malah petaka pada saraf perifer. Itu, ya ini pendahuluannya gitu dulu. Nah, baru pendahuluan aja udah mumet dok. Nah iya memang gini, ilmu saraf itu bukan ilmu yang sederhana. Neurologi apalagi neuroscience itu bukan yang sederhana. Nah, penyederhanaan selama ini dilakukan supaya lebih bisa dipahami. Tapi mau nggak mau, kalau kita sudah ngomong tentang saraf perifer itu apa, gitu. Ya, kita ngomong soal anatomi dan histologi gitu. Histologi. Makanya kalau misalkan kelumpuhan saraf tulang belakang itu. Tulang belakang itu kalau dia kena trauma, kena benturan gitu. Nah, yang disebut pada lesi UMN dan lesi LMN itu pada dasarnya adalah ini sentral atau perifer gitu ya. Kalau LMN itu lower motor neuron, berarti di bawah dari motor neuronnya ya. Kalau upper motor neuron itu di atasnya. Jadi ini adalah sentral. Kalau yang di bawah adalah perifer. Sama dengan yang ada di kepala. Misalnya ini ada saraf nomor 7 kranial yang namanya nervus facialis itu. Nervus facialis itu ada yang namanya lesi nervus facialis perifer, namanya Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah gangguan saraf nomor 7
perifer. Gitu. Perifer kenapa? Okay. Karena dia kena setelah keluar dari nukleusnya. Nukleusnya di tulang belakang, stem, ya di brainstem, di batang otaknya, batang gitu, di batang otak. Kalau saraf kranial itu nukleusnya ada di otak semua, gitu. Ya di otak semua itu saraf kranial. Saraf kranial ada 12, saraf nomor 1 yang namanya penciuman, 2 itu penglihatan mata itu sampai yang 12 itu hipoglosus itu semua adalah saraf kranial yang keluar dari saraf yang keluar dari nukleus-nukleus yang ada di otak. Tapi begitu dia keluar namanya saraf perifer. Makanya yang namanya Bell's palsy itu bukan karena stroke, otaknya nggak apa-apa gitu. Dia kejepit di saraf perifer nomor 7 gitu. Menghasilkan Bell's palsy. Bell's palsy itu apa saja? Ya, matanya wajahnya menceng gitu ya. Wajahnya menceng terus kupingnya grebek-grebek gitu. Itu terus ya itu bunyi grebek-grebek gitu ya. Iya, karena yang salah satu saraf nomor 7 itu mensarafi ini tulang-tulang pendengaran. Jadi dia tuh grebek-grebek gitu. Terus kemudian mengeluarkan air mata terus. Nggak bisa nutup. Dia melek terus gini. Nggak bisa nutup gitu ya. Nggak bisa nutup matanya. Jadi matanya itu nggak bisa nutup gitu ya. Terus kemudian wajahnya ketarik satu sisi. Itu yang namanya Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah neuropati atau gangguan saraf perifer. Apa? Saraf perifer kranial nomor 7. Gitu. Nah, misalnya pertanyaannya lagi. Itu apa? Hemifasial spasme. Ya itu. Hemifasial spasme. Dia juga gitu. Itu juga perifer. Karena yang kena adalah sesudah yang namanya saraf itu keluar dari nukleusnya. Nah, hanya saja kalau yang namanya hemifasial spasme itu saraf nomor 7-nya itu dempet sama yang namanya pembuluh darah. Begitu pembuluh darah berliut, matanya itu mukanya juga berkedut-kedut. Gitu. Itu yang namanya itu saraf perifer semua. Gitu. Untung nggak dikira itu ya. Ini kalau tidak diombe soalnya pas panas-panas sih. Itu ya saraf perifer. Nah, saraf perifer di tangan misalnya, ya yang di kaki, di tangan, kesemutan loh dari ujung sampai ujung. Nah itu neuropati karena diabetes gitu ya. Neuropati karena diabetes. Karena neuropati kita udah membahas yang namanya diabetes itu akan mempengaruhi vaskularisasi atau peredaran darah sampai ke perifer gitu ya. Nah, saraf-saraf ini juga memerlukan aliran darah itu. Memerlukan pasokan nutrisi dari aliran darah. Jadi pada saat aliran darah ini berkurang, nutrisi pada serabut saraf ini langsung turun sehingga mielinnya juga akan mengalami degeneratif. Nah, itu mengalami neuropati diabetes mulai dari geringgingan ya, kesemutan, kebas gitu. Sampai kemudian tidak bisa merasakan. Itu juga neuropati diabetes. Nah, neuropati diabetes pada mata misalnya, ya bisa menghabiskan neuritis, ya, neuropati diabetes. Neuritis optik diabetes, gitu ya. Neuropati optik diabetes. Jadi kerusakan saraf nomor 2-nya. Gitu. Kemarin kita itu bicara mengenai retinopati. Kalau retina kan retina, bukan sarafnya. Tapi retina itu dilanjutkan ke yang namanya nervus opticus. Nah, nervus opticus juga bisa mengalami neuropati karena diabetes. Ya, itu jadi ya semua saraf perifer yang mengalami gangguan itu namanya neuropati. Kalau sampai pernah dengar yang namanya CTS ya, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu gangguannya ada di ini carpal tunnel pergelangan itu. Yang kena saraf perifer, namanya nervus medianus, kejepit itu, sehingga lengan ini kesemutan, sakit gitu ya, sakit, nyeri, bahkan sampai kesemutan, bahkan sampai nyeri gitu. Nah itu juga namanya gangguan saraf perifer itu.
ada carpal tunnel, ada tarsal tunnel syndrome gitu ya. Terus kemudian saraf nervus ulnaris nih, di sini tuh ya, ada. Kalau di situ kena misalnya pada yang kena ulnaris itu yang paling sering itu contohnya adalah penyakit kusta, lepra ya. Kusta itu. Itu yang kena adalah saraf apa namanya? Saraf ulnarisnya. Jadi dia gini tangannya gini, claw hand gitu. Itu adalah neuropati dari saraf-saraf perifer gitu ya. Kalau yang diabetik neuropati tadi itu gejala yang dirasakan si penyandang diabetesnya apa, Dok? Hah? Gejala yang Gimana? Gejala yang dirasakan pada saat diabetik neuropati itu umumnya apa yang dirasakan? Loh, sekali lagi, kalau yang namanya diabetes neuropati, itu ya tergantung saraf apa yang kena. Gitu. Ya, neuropati bisa di mana saja, saraf perifer. Saraf perifer itu semua saraf yang sudah keluar dari sumsum tulang belakang atau di nukleus di otaknya. Gitu. Nah, saraf perifer itu misalnya ini apa saraf perifer yang mensarafi misalnya nervus atau saraf yang menahan kencing gitu. Ya jadi nggak bisa nahan kencing gitu. Atau saraf yang merangsang atau membuat sphincter ani itu kontraksi. Jadi orang itu tidak bisa nahan berak gitu. Jadi yang namanya gejala atau tanda yang namanya diabetes neuropati itu ya tergantung saraf mana yang kena gitu. Ya, kalau misalkan saraf medianusnya yang kena sini, ya kesemutannya ya di daerah sini gitu ya. Kalau nervus ischiadicusnya gitu, dia jadi kesulitan untuk menggerakkan kakinya, untuk menarik kakinya. Dia mengalami kesemutan di seluruh kakinya gitu. Itu adalah yang namanya neuropati. Tergantung saraf perifer keluarnya tergantung yang namanya tergantung saraf mana yang kena gitu. Kalau dari neuropati tadi, diabetik neuropati, terus nyambungnya ke bubulen itu ceritanya gimana? Loh, kalau bubulen itu tidak ada urusannya sama neuropati. Kalau yang namanya bubulen itu karena satu, jaringan yang luka itu tidak mendapatkan pasokan darah sehingga oksigen dan glukosa di situ tidak adekuat. Sehingga proses penyembuhannya juga terhambat gitu. Namanya ulkus lama nggak sembuh itu yang namanya bubulen. Jadi bubulen itu bukan karena neuropatinya, itu karena kalau bubulen itu karena angiopati gitu. Angiopati yang namanya bubulen karena angiopati. Sel aliran darah terutama pembuluh darah kapilernya mengalami kontraksi bahkan hilang sehingga pasokan darah ke jaringan itu jelek banget sehingga kalau ada luka proses penyembuhannya enggak sembuh gitu. Jadi alih-alih terjadi sikatrik yang terjadi adalah ulkus tidak berkesudahan gitu. Tadinya tak pikir karena terjadi neuropati sehingga saraf sensornya di situ rusak, orang nggak berasa nginjek apa terus terjadi luka itu enggak ya? Ya bukan, yang namanya bubulen itu justru karena aniopati gitu ya, pasokan nutrisi pada jaringan itu tidak ada kuat gitu, sehingga proses penyembuhannya juga tidak adekuat. Ditambah lagi sensoris nyerinya itu berkurang banyak itu, sehingga dia juga seringkali abai gitu ya. Abai gitu. Ya udah dibiarin yang sering terjadi karena dia merasa nggak sakit gitu. Ya, jadi memang nggak merasa sakit dia itu. Ya seperti itu, seperti neuropati yang diakibatkan orang sakit kusta itu. Tangannya protel dia nggak merasa sakit. Ya,
mutilasi ya, mutilasi, lepas satu persatu, dia nggak merasa sakit. Oh. Jadi neuropati perannya di hilangnya rasa sakit itu ya, sehingga abai. Nah, tergantung saraf mananya yang kena, saraf sensoris, apa saraf motoris, apa saraf sensibility gitu kan. Fungsi saraf itu banyak. Saraf yang menerima rangsangan gitu ya. Nah, saraf yang menerima rangsangan dari apa namanya? Dari sensoris itu. Nah, kalau dia mengalami kemunduran, dia tidak bisa melanjutkan fungsi sensorisnya gitu. Jadi rasa atau sensibilitas rasa atau sensibilitas nyeri, bahkan nyeri itu bisa diblok karena neuropati. Dan sebaliknya, neuropati bisa memberikan gambaran yang salah gitu. Sebetulnya biasa-biasa saja dirasakan sebagai rasa nyeri gitu ya, gitu ya. Jadi Dok, itu ditanyain Kawim tuh, Dok. Nggak plei itu. Apa? Itu Kawim nanya tuh, neuropati itu tanggone Neuro Kudus ya? Neuropati ambek Neuro Kudus iku cedek apa jenenge Neuro Semarang. Malah mbene Kawim iku. Semarang Kudus banjir, Dok. Semarang Kudus banjir. Rasaku ket biyen Semarang banjir iku, Mas. Oh iya, itu lagunya sana. Lagu Semarang kali ini banjir. Nah, nek kali ya mesti banjir. Dipikir loh, iya. Oh, tapi lek Semarang ini banjirnya nemen, Mas, gitu. Mulai tahun 70-an itu ya, sing jenenge Kali Gawe itu ya. Terboyo terminal itu nggone banjir itu ya. Oh iya. Oh, nggone banjir itu. Iya Terboyo, nggone banjir mulai tahun 70-an itu. Banjir kanalnya nggak berfungsi, padahal banjir kanal itu difungsikan untuk mengendali banjir itu di zaman Londo lah itu. Nah, satu lagi Pak Dok. Diabetik neuropati tadi, apakah dia bisa menyebab ngaruh ning kunam, bisa erectile dysfunction? Loh, iya, kalau erectile dysfunction itu, kalau gangguan ereksi itu lebih dikarenakan angiopati, bukan neuropatinya gitu. Angiopati, terus kemudian pasokan pembuluh darah nggak adekuat. Loh, gini loh, yang namanya ereksi hongat itu pembuluh darah itu harus penuh itu ya, namanya corpus cavernosa. Itu harus diisi penuh oleh darah sehingga hongat itu. Jadi keras itu karena pembuluh darahnya ngumpul di situ. Gitu. Jadi kalau angiopati, ya udah gini. Gitu. Balung itu malah nggak ada balungnya ya? Loh, gak ono balung iku balung nom. Nek ono pembuluh darah penuh, kabeh terisi yang namanya corpus cavernosum itu seperti spon gitu. Spon itu kalau kemudian diisi air, itu dia langsung itu ya. Tapi kalau sponnya itu darahnya nggak ada ya, maklum terus lembek dia gitu. Tekanannya itu tinggi gitu ya gitu. Tekanannya lebih karena kerusakan pembuluh darahnya ya. Itu karena gangguan di pembuluh darahnya gitu. Dan pada dasarnya, pada umumnya biasanya orang-orang diabetes itu gairahnya masih ada gitu. Gairahnya masih ada, cuman berdirinya itu memerlukan perjuangan hidup gitu. Jadi perjuangan itu berjuang dulu baru hidup gitu. Wah, itu juga belum tentu. Loh ya belum tentu, namanya berjuang gitu. Kalau pegangan hidup masih bagus gitu. Pegangan hidup, dipegang lah baru hidup gitu. Ya itu. Kalau lebih muda lagi biasanya kan pandangan hidup gitu ya. Memandang sudah hidup. Lebih hebat lagi bayangan hidup gitu. Bayangin saja sudah hidup gitu. Iku guyonannya orang kedokteran sejak dulu. Bayangan hidup, ya. Terus kemudian pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup, sama kenangan hidup. Hidup tinggal kenangan. Jadi yang kemarin saya lupa kapan Pak Dok sempat bilang dalam kasus kayak gini sildenafil nggak berguna ya?
Loh, justru Oh gitu. berguna kalau gangguannya itu pada pembuluh darah, ya gitu. Ya itu. Kalau gangguannya pada pembuluh darah, sildenafil, bangsa apa namanya, Viagra lah, Cialis, loh justru berguna gitu. Justru kalau pembuluh darahnya nggak apa-apa, ini sebetulnya itu memberikan efek psikologi saja gitu. Ya, jadi kalau pembuluh darahnya baik-baik saja, ini efeknya psikologis, makanya obat-obatan di luaran itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu, meskipun obat palsu pun nggak apa-apa, karena yang menggunakan itu pada dasarnya nggak apa-apa. Cuman butuh Dia nggak butuh apa-apa, dia yakin. butuh keyakinan aja. Jadi ya yang di pinggir-pinggir jalan itu obat biru, obat kuat itu kalau palsu pun nggak apa, karena yang mengkonsumsi pada dasarnya orang-orang nggak punya masalah dengan pembuluh darahnya gitu. Ini loh, dia itu tidak, karena yang namanya Viagra itu awalnya itu adalah obat yang digunakan untuk obat jantung gitu ya. Obat jantung Hmm. pembuluh darah itu, pembuluh darah. Nah, ternyata kok efek sampingnya itu bisa membuat orang ereksi. Nah, sekarang dijual jadi obat itu tadi, Bukan impotensi, efek tapi samping tuh. impotensinya ini. Loh iya, Bukan jadi efek samping Pak Dok. impotensinya Efek akhirnya depan itu. digunakan efek utama. Efek utama. Dan itu sehat untuk jantung gitu. Jadi ya nggak apa-apa minum itu. Tapi kalau pembuluh darahmu itu nggak apa-apa. Lah minum itu sama enggak, sebetulnya sama gitu. Tapi memberikan efek yang namanya efek sugesti tadi, keyakinan tadi loh ya gitu. Biasanya ini yang begini ini adalah orang-orang yang mengalami eh, yang beli obat palsu pun terus kemudiannya efek, itu orang yang mengalami impotensi situasional. Nah, gitu. Itu impotennya kalau di rumah. Gitu. Kalau di luar rumah nggak apa-apa. Gitu. Itu namanya impotensi situasional. Impotennya kalau di rumah, kalau di luar rumah perkasa. Itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia nggak apa-apa. Gitu. Nah, ya mbok istrinya diajak keluar rumah atau gimana? Lah masalah itu sing bosen itu ya iku, gara bosen. Impotensi based on bosen. Lah makanya itu. Itu ya. Jadi kalau yang namanya sildenafil segala macam itu adalah itu gangguannya adalah justru karena pada saat gangguan pembuluh darah. Justru kalau gangguan hormonal, iya ini bukan itu. Gitu ya. Emang cara kerjanya si Gitu loh, sildenafil ical gak gimana wani Dok? soalnya. Aku gak komen ben gak dibully. Tapi ini ya, tapi kalau disebut placebo efek ya bukan juga, karena yang namanya, karena kalau misalnya apa namanya, ini kan obat yang asli loh ya, obat yang betul-betul obat sildenafil asli, bukan obat palsu. Memang dia membuat pembuluh darah itu lebih dilatasi gitu, lebih melebar. Tapi kalau memang kita nggak punya gangguan, ini obat ini tidak efektif gitu, ya gitu. Itu tidak efektif. Berarti Gitu. efektif Jadi untuk yang jualan ya? kalau ical itu beli, ya mungkin dia merasakan manfaatnya, tapi itu adalah manfaat keyakinan gitu ya. Karena ical itu tidak terganggu pembuluh Gitu. darahnya, Pak Dok kok kelihatannya. bisa yakin? Gitu. Apa? Ical, soalnya Tak pikir udah yakin bener. Pandangan. Ical itu lek ndelok bokep sik hongat gitu. Tapi lho Mas, aku iku lho, ndelok bokep itu, ndelok BF itu. Iya, opo sih iki? Dari awal itu. Pertama kali aku nonton BF, iya ngobel iki. Oh, iya apa sih mau apa film mau ngene wis kaono api-api ini. Tapi ya yang namanya apa namanya produksi ya, apa namanya industri ya. Memang di Jepang misalnya, wah di Jepang ini memang ini memutar roda ekonomi banget lah ini yang namanya JAF ini, gitu. JAF ini. Iya. Gitu. Itu industri gede banget ya sana. Ya, gila adalah. Aku oleh link bokep tekan Jogdes, lambe ini cal iku.
Iku gak kuali iku. Lah iya. Pak Dok, balik bentar ke yang angiopati yang jadi bubulen tadi. Apa benar terapi dengan oksigen hiperbarik itu bisa membantu penyembuhan luka diabetes? Kalau untuk luka diabetes sudah terbukti gitu ya. Jadi untuk memperbaiki tekanan oksigen ya. Karena hiperbarik itu pada daerah perifer memberikan kenaikan tekanan oksigen jaringan sehingga oksigenasi lebih bagus. Karena oksigenasi lebih bagus, maka penyembuhan gangren, ulkus diabetes itu akan lebih baik. Itu terbukti itu. Terbukti. Hanya saja setiap orang tentu bervariasi karena ulkus diabetes lah, gangren. Masalahnya bukan hanya yang namanya oksigenasi gitu. Masalahnya kompleks gitu. Tapi bahwa yang namanya terapi hiperbarik itu memperbaiki kondisi ulkus diabetes, gangren, itu sudah terbukti iya. Ya, terbukti itu memperbaiki. Tapi yang lain-lain nanti dulu. Gitu. Belum terbukti. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Marjan Nurjanah. Apakah bisa disembuhkan diabetes neuropati atau dikurangi gejalanya? Kalau pertanyaannya diabetes neuropati bisa disembuhkan, diabetesnya diatasi dulu. Ya. Selama diabetesnya tidak diatasi, ya dikasih obat apapun ya nggak bisa. Karena yang namanya diabetes neuropati diabetikum ya. Neuropati diabetikum misalnya dengan pemberian obat-obatan neurotropik. Apa saja itu? Macam-macam. Mulai dari vitamin B1, B2, B12 ya, terus kemudian obat-obatan untuk saraf perifernya sendiri gitu ya. Banyak itu ya, sediaannya banyak. Tapi selama diabetesnya tidak diatasi dengan bagus, ya tidak akan membaik gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Tikatik B, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Apakah makanan itu sebenarnya tidak ada yang menyehatkan maupun menyakitkan? Loh ya ada, kalau cukup ya sehat, kekurangan atau kelebihan itu menyakitkan. Ya apa sih ya? Yang namanya nutrisi, gini loh ya, yang namanya ada yang namanya nutrisi. Nutrisi itu bahan-bahan yang kita perlukan setiap hari gitu ya. Dalam jumlah yang cukup ya, cukup besar. Apa? Karbohidrat, protein, apalagi lemak. Itu nutrisi yang kita butuhkan tiap saat. Gitu ya. Manusia, karena manusia itu berkembang yang awalnya dulu. Kita ini keluarga bakteri gitu ya. Keluarga bakteri, terus kemudian kita itu sempat nenek moyang kita itu hanya makan yang namanya belerang, itu pernah gitu. Nenek moyang kita itu dulu juga pernah ada yang herbivora, ada. Tetapi yang namanya manusia ini itu adalah perjalanan panjang dari bakteri, terus kemudian binatang herbivora sampai binatang ornivora gitu. Jadi ya manusia memerlukan binatang untuk dimakan, iya gitu. Iya gitu ya. Itu dia, itu adalah nutrisi. Nutrisi kita yang kita perlukan apa? Tadi karbohidrat untuk mendapat sumber utama glukosa, terus kemudian protein, terus kemudian lemak itu. Lemaknya nabati apa hewani? Lah dua-duanya itu. Dua-duanya. Ada loh yang ngomong, "Dok, nenek moyang kita itu ternyata herbivora gitu." Iya bener, saya bilang gitu. Bahkan nenek moyang kita sebelumnya itu cuma makan belerang. Apa kamu mau ikut nenek moyangnya makan belerang? Gitu.
Kamu itu kalau mau suka-suka apa namanya, mau jadi herbivora ya nggak apa-apa, tapi jangan ngane-nganein gitu ya. Paling paling jelek itu kalau ada ini ya apa namanya pasukan herbivora yang berdakwah. Wah, jengkelin banget itu ya itu. SJW Berdakwah Herbivora. herbivora gitu. Wah, itu harimu akan sial kalau ketemu kelompok manusia-manusia herbivora yang apa namanya? eh, berdakwah itu. Mereka itu heran itu berdakwah, semangat berdakwah herbivoranya itu luar biasa itu. Lo yang namanya kita ini manusia itu gigi kita sudah gigi gigi Omnivora. omnivora itu. Kamu mau manusia herbivora gaya-gaya itu nenek moyang kita itu tadi apa namanya itu makan tumbuh-tumbuhan iya bahkan nenek moyang kita dulu makan belerang kamu mau makan belerang ini sono ikutan gitu. Kita sudah berubah dari nenek moyang kita yang herbivora dan pemakan belerang gitu ya. Atau tidak bisa api, mana nih loh. Ya. Tapi tadi wedus apa gitu. Kita itu sampai seperti ini karena pada suatu saat nenek moyang kita itu pernah makan kerang dalam jumlah yang besar gitu ya. Sehingga membentuk otak kita seperti sekarang gitu. Kerang gitu. Iya itu. Jadi makanan-makanan laut apa yang namanya seafood itu pernah memberikan kontribusi perkembangan otak kita gitu. Nah, kok ini kepingin jadi kadal mana koyo opo gitu. Ya, itu ya itu. Jadi yang namanya makanan itu cukup akan menyehatkan. Kelebihan akan menjadi penyakit, kekurangan ya apalagi gitu. Nah, ini gimana ngawur? Kerang bisa membuat pintar. Hei, kerang itu berkontribusi membentuk otak kita sampai seperti sekarang. Lah kalau kamu sekarang itu makan kerang banyak, goblok ya tetap goblok aja gitu ya. Ini Ya Dok itu, ada, pengen pinter ya belajar itu. Pinter kok makan kerang gitu. Itu Dok sama ini aja ada, itu ada. ada Well, si kalau Noval pinter ya Putu. belajar gitu. Oh, bener itu, kalau pengen pinter belajar, pinter makan kerang, nggak tahu final itu tetap goblok gitu. Dok ada pertanyaan dari Noval Putu ini di komentar. Apa? Dok, apakah nyeri yang disebabkan oleh neuropatik diabetes bisa mempengaruhi psikologi si pasien? Misal Lu ya HbA1c-nya sudah normal. bisa. Nyeri itu tidak boleh ada, ya. Nyeri itu akan menurunkan kualitas hidup, ya itu. Gitu. Nyeri itu akan menurunkan kualitas hidup. Orang nyeri ya, kalau misalkan orang lumpuh karena stroke itu, dia lumpuh misalkan, lumpuh separuh gitu. Kalian ajak ke mall, didorong pakai kursi roda, dia masih bisa terhibur. Gitu. Tapi coba kalau nyeri, gowo nang mall, bawa orang nyeri itu ke mall, makin sakit dia, makin marah-marah gitu ya. Gitu. Karena dengar orang ngomong itu, orang nyeri itu makin sakit. Gitu. Kayak kita pas Jadi sakit gigi namanya, gitu ya? Iya. Itu. Jadi yang namanya nyeri itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental. Gitu. Dan cepet tua, bener Dani itu, cepet tua. Gitu. Ya, itu luwe emosi apa meneh loro gitu. Bisa dipisu-pisu jancuk kan ngalio ya aku untukku loro. Gitu. Ya namanya neuropati yang nyeri itu sangat mempengaruhi yang namanya kesehatan mental karena itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Uyap Kor. Uyap apa Bayu ini, Jen? Dok mau tanya, apakah setiap orang kekuatan saraf-sarafnya itu berbeda-beda meski usianya sama? Kekuatan saraf Maksudnya itu kekuatan saraf itu apa? Lah iya itu. Saraf itu gak kuat-kuatan rek gitu ya. Saraf itu adalah daya hantarnya gimana, sensibilitasnya gimana, terus kemudian sensitivitasnya gimana, nggak kuat-kuatan. Lah perasa angkat besi ya saraf itu. Saraf itu nggak sama dengan otot ya, gitu. Saraf itu nggak sama dengan otot. Kekuatan saraf. Kalau daya tahan, lah ya mungkin gitu ya, itu. Daya tahan saraf itu makin orang makin tua, daya tahannya lebih lebih
kurang ketimbang saat muda gitu. Sehubungan dengan yang namanya proses penuaan. Tapi ya syarat nggak kuat-kuatan, Re, ya gitu. Lu arek iki lho. Jadi manusia ruwet ya, Dok. Enak jadi camba. Yo kon jadi yo, enak yo. Kon nek kepengin jadi camba jadi yo. Arek iki gaplake tapi bener. Enaknya jadi camba gitu. Ini tadi ada yang nanya di komentar. Arek-arek iki ngene ya. Tadi ada yang nanya di komentar udah ke atas. Tar. Ini dari Jati Martopo. Apakah nistagmus karena genetis bisa ditreatment di masa depan? Apa? Nistagmus karena genetis. Oh, nistagmus. Nistagmus itu gini loh. Mata ini gerak-gerak cepat itu. Jadi dia bergerak nistagmus itu ya tanpa diinginkan gitu ya. Involuntary nistagmus sehingga dia itu membuat dia itu pusing kalau nistagmus itu. Dia itu pusing gitu. Itu penyebabnya apa, Dok? Macam-macam. Nistagmus itu macam-macam gitu ya. Lah kalau yang namanya nistagmus yang genetik bisa diobati masa depan dong. Sekarang aja bisa masa depan lah. Nah, besok pagi kan juga masa depan, Pak Dok. Lah iya. Oh, jangan masa depan, sekarang aja sudah bisa gitu. Gitu ya, gitu. Ini tadi yang diomelin Pak Dok ini nanya beneran nih. Si Enor Senor tadi. Ujung jariku sering kesemutan. Hilang muncul. Yang hilang muncul tuh jarinya apa semutnya? Kesemutannya. Ya diperiksakan. Bukan jarinya. Gitu, ya. Diperiksakan. Ujung jari yang mana? Jari kaki apa jari tangan? Kalau jari tangan itu sampai seberapa? Macam-macam. Ada yang namanya kadang-kadang itu adalah gejala awal dari penyakit-penyakit gitu. Ada yang namanya GBS, Guillain-Barré syndrome itu. Awalnya juga gitu. Tangan, glove and kayak kaos kaki gitu. Dia seperti pakai kaos tangan dan kaos kaki. Jadi di daerah-daerah tangan dan kaki itu dia mengalami gangguan sensibilitas itu. Diperiksakan ya, datang ke dokter gitu. Dokternya dokter apa nih, Dok? Dokter saraf. Gitu. Okay. Dokter saraf. Gitu. Apakah diabetes bisa diobati dengan placebo? Lah placebo kok obat? Justru placebo itu gak ono obate. Apa sih arek iki? Oke. Kayaknya malam ini pertanyaan sudah habis. Nah, nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada ya sudah. Saya melanjutkan perjalanan ke stasiun Batu Raja. Bila melalui berangkat, terima 200. Itu kesempatan pada umum? Dua-duanya. Kalau itu kesempatan itu. Lanjutkan perjalanan Anda ke stasiun Batu Raja. Bila melalui berangkat, terima 200. Kalau dana umum maju sampai bila melalui berangkat, terima 150. Aduh, itu yang menemukan game Monopoly itu hebat itu. Iya, ini pinter ngomong ini ono. Mundur 3 peta gitu lo cabut gitu ya. Mundur 3 peta lo langsung gitu. Dok, ini terakhir nih, Dok, dari si Hayu Happy Life di komentar itu. Dok, gimana cara mencegah diabetes pada anak-anak? Diabetes pada anak-anak? Ya, kalau pada diabetes pada anak-anak mencegahnya ya dengan nutrisinya yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena kita sudah pernah bahas ya, diabetes itu bisa timbul karena yang namanya malnutrisi. Gitu. Malnutrisi, ada yang namanya MRDM. Wah, itu betul-betul aku dulu itu kagum sama namanya Profesor Askandar itu. Bisa loh dia itu. Zaman segitu ya, tahun 70-an, 80-an dia
bisa meneliti dan tesis-tesisnya S3-nya Prof. Skandar itu ya sehubungan dengan MRDM itu, malnutrisi related diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu bukan hanya pada orang yang kelebihan makan gitu. Tapi orang yang kekurangan makanan juga bisa mengakibatkan. Jadi kalau pada anak-anak ya dua-duanya harus diperhatikan gitu ya. Harus diperhatikan bahwa jangan sampai dia makan misalnya gatot. Berarti gatot ya? Gatot itu loh, gatot itu yang ireng-ireng itu. Singkong yang dijemur sampai hitam. Itu banyak sianidanya, dan sianidanya pada gatot dan gaplek itu yang mengakibatkan sel-sel beta pankreas di sel-sel beta pankreasnya yang memproduksi insulin itu rusak. Itu sehingga menimbulkan MRDM tadi, malnutrisi related diabetes mellitus itu ya. Nah itu. Nah, kalau kelebihan apalagi. Jadi kalau anak-anak kelebihan sampai gendut gitu ya. Gendut anak itu. Nah, makanya kalau dia gendut cadangan lemaknya banyak, itu menurunkan yang namanya reseptor insulin di jaringan gitu ya. Jadi kalau reseptor insulin di jaringan itu turun, maka terjadi negatif feedback gitu ya. Makanya terus kemudian, oh memang dia nggak perlu insulin. Makanya sel beta pankreasnya langsung menurunkan produksi insulinnya. Lah, diabetes itu. Nah, ya, jadi jangan sampai anaknya itu overweight, apalagi obesitas. Ya. Obesitas itu bukan lucu, ya. Obesitas itu bahaya. Gitu. Nah, ini tadi kan terakhir, ini setelah terakhir Pak Dok. Dari Mbak Dani. Oh, apa Dani? Kalau bayi lahir makrosomia, ya, risiko diabetes lebih besar saat dewasa. Oh iya, gitu. Karena ini ada hubungannya dengan genetik gitu ya. Bentar Pak Dok, makrosomia apaan Pak Dok? Ya. Yang nanti cuma sampean sama Mbak Dani. Jadi ya aku jawab Dani soalnya. Sebenarnya diterang nama makrosomia sama aku ngeluh malah ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan genetik itu memang akan memberikan resiko lebih besar. Resiko lebih besar itu bisa diminimalkan. Bagaimana? Ya jangan sampai muncul gitu ya. Itu. Jangan sampai munculnya gimana? Ya nantilah. Kalau makan itu ditoto gitu ya. Ditoto mangan aja kayak wong ngamuk ngono gitu ya. Mangan radiator gitu. Makanya makan setelah makan sebelum lapar dan berhenti setelah kenyang. Ya, gitu. Karena kalian itu nanti kalau kita itu makan itu ngenteni lapar, makan kita tuh gila-gilaan kayak wong ngamuk. Lihat itu. Orang kalau makan pas buka puasa itu, wah itu semua dimakan. Jadi makan itu tadi itu sebelum lapar makan gitu. Ya, berhenti setelah kenyang. Kalau sebelum kenyang kalian berhenti, kalian nanti ngemil. Ya. Jadi potensi lemu lebih besar gitu. Jadi, makanlah kalian sebelum lapar, berhentilah makan setelah kenyang. Yes, itu akan menurunkan resiko lemu gimblah. Gapuro Kabupaten. Gitu. Oke, Pak Dok, kayaknya sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Silakan melanjutkan perjalanan ke Batu Raja. Ini kurang ajar. Sebelum adzan makan berarti. Yo, sebelum adzan asar yo mangan lambemu. Oh. Iku jenenge mokel arek iki. Nah, kalau sahur kan emang makannya sebelum adzan. Lah iya sebelum adzan ya, isar sebelum adzan lohor ya, lohor mangan. Sebelum adzan asar mangan. Arek iki lambene njaluk didondongi. Oke, Pak Dokter, matur nuwun sangat. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Makasih banyak teman-teman semua. Lagi ya. Oke. Ya.